Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan materi SCM sesudah termin. Nomor BP 18101152630065. Nama Miftahul Nafal Fikri, kelas IF2. Yang pertama adalah implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi secara umum, pengembangan manajemen logistik. 1. Pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik. 2. Bertahap. Proses evolusi yang bertahap meliputi integrasi, membentuk jaringan bertahap. Integrasi internal, mengutamakan integrasi logistik dan mengupayakan keunggulan internal. Membentuk jaringan atau networking. 3. Perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal yang memerlukan perubahan mental secara drastis. 4. Pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai katalisator percepatan dan keberhasilan supply chain intranet dan internet. Faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan rantai pasokan internasional. 1. Kekuatan pasar global. 2. Kekuatan ekonomi. 3. Kekuatan faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan perdagangan internasional antara lain. 1. Kekuatan politik. Faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan rantai pasokan internasional. 1. Kekuatan pasar global. 2. Kekuatan ekonomi. 3. Kekuatan biaya global. 4. Kekuatan politik dan ekonomi. Kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Sistem antar organisasi IOS. Antar organisasi sistem terbentuk jika dua perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Secara garis besar ada 3 jenis yang ditawarkan bagi perusahaan yang berniat untuk mengimplementasikan IOS. 1. Intranet. 2. Internet. 3. Extranet. Alasan implementasi IOS. 1. New product. Tujuan pertama kerjasama antar perusahaan adalah menghasilkan produk baru yang tidak mungkin dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. 2. New service. Di samping bersifat fisik, pelayanan baru juga dimungkinkan ditawarkan oleh dua perusahaan yang saling bekerja sama. 3. Efisiensi. Terlaksananya proses lebih murah dan lebih cepat. 4. Joint operation. Contohnya, perusahaan penerbangan dengan agen-agennya yang bersama-sama melakukan penjualan tiket pesawat melalui jaringannya masing-masing. 5. Strategi alliance. Bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. 6. Customer supplier relationship. Bentuk kerjasama lain yang terjadi antara perusahaan dengan supplier bahan mentah atau bahan setengah jadi. 7. Oversourcing. Dalam sebuah perusahaan kerap terlihat adanya sesuatu aktivitas
yang berkaitan dengan data proses maupun teknologi yang bukan merupakan tulang punggung utama dalam bisnis perusahaan tersebut. Image building menaikkan citra perusahaan, terutama di globalisasi saat ini. Banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan modal di perusahaan lokal atau bekerja sama dengan mengajukan syarat bahwa perusahaan lokal harus sudah mengimplementasikan teknologi informasi yang canggih. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.